bintang Real Madrid kembali menunjukkan pengaruh besarnya usai pulih dari cedera. Trent Alexander-Arnold langsung mencatatkan assist dalam kemenangan telak 4-1 atas Real Sociedad, hasil yang membawa Los Blancos ke puncak klasemen La Liga. Bek internasional Inggris itu menjalani laga pertamanya sebagai starter setelah lebih dari 2 bulan absen akibat cedera otot paha. Ia tak membutuhkan waktu lama untuk memberi dampak. Dalam 5 menit awal pertandingan, Alexander-Arnold sudah menciptakan gol pembuka melalui umpan matang yang memanjakan Gonzalo Garcia. Sebuah kontribusi yang langsung menuai pujian dari pelatih kepala Alvaro Arbeloa. Bermain dari sisi kanan, Alexander-Arnold membaca pergerakan Garcia yang lolos dari kawalan lini belakang Sociedad. Umpan melengkungnya dieksekusi dengan sentuhan ringan yang mengecoh kiper Alex Remiro, membawa Madrid unggul cepat. Kembalinya sang bek sejak cedera yang dideritanya pada Desember lalu langsung menghidupkan kembali salah satu pola serangan paling mematikan Madrid. Bahkan tanpa kehadiran Kylian Mbappe dan Jude Bellingham di susunan awal, lini serang tuan rumah tetap tampil tajam. Real Sociedad sempat merespons ketertinggalan. Mikel Oyarzabal menyamakan skor lewat eksekusi penalti setelah Dean Huijsen dianggap melanggar Yangel Herrera di kotak terlarang. Namun Madrid segera mengambil alih kendali. Vinicius Junior membawa timnya kembali unggul lewat penalti pada menit ke-25 usai dijatuhkan John Aramburu. 6 menit berselang, Federico Valverde mencetak gol ketiga dengan tembakan yang tak mampu dibendung Remiro. Dominasi Madrid berlanjut di babak kedua. Vinicius kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat penalti keduanya gol Liga ke-10 musim ini untuk memastikan kemenangan meyakinkan. Hasil ini membuat Madrid unggul 2 poin atas Barcelona, yang masih menyimpan 1 laga tunda. Usai pertandingan, Arbeloa kembali menegaskan kualitas Alexander-Arnold. Kami sebenarnya tidak menemukan hal baru dari Trent, ujarnya. Ia memahami permainan dengan sangat baik, tahu bagaimana memanfaatkan ruang. Itu kualitas penting bagi seorang pelatih memiliki pemain yang mengerti apa yang diinginkan tim. Ia menambahkan bahwa kontribusi sang bek bukan sekadar umpan, tetapi keseluruhan permainan yang sesuai dengan ekspektasi tim. Arbeloa juga memuji kesiapan dan mentalitas Madrid saat menghadapi lawan yang tengah berada dalam performa positif. Kini fokus Madrid beralih ke Eropa. Mereka akan menjamu Benfica pada leg playoff Liga Champions hari Selasa mendatang. Kami masih ingat betul laga di Lisbon, tekanan yang kami hadapi, dan atmosfer stadionnya, tutup Arbeloa. Target kami jelas, menang di kandang tanpa memikirkan leg kedua. Pelatih Como 1907, CSC Fabregas, meluapkan kekecewaannya kepada Alvaro Morata setelah timnya takluk 1-2 dari ACF Fiorentina dalam laga kandang yang mengejutkan. Fabregas menilai kartu merah Morata di penghujung pertandingan sangat merugikan tim, bahkan menyindir bahwa pemain yang tak mampu menghadapi provokasi sebaiknya mencari olahraga lain. Bermain di Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como harus mengakui keunggulan tim tamu yang tengah berjuang keluar dari zona degradasi. Gol dari Nicolo Fagioli dan Maiskin membawa Fiorentina unggul. Sempat ada harapan saat gol bunuh diri Fabiano Parisi memperkecil ketertinggalan, namun Como gagal memanfaatkan momentum. Situasi semakin memburuk ketika Morata menerima 2 kartu kuning dalam waktu singkat dan harus meninggalkan lapangan di menit akhir. Fabregas mengaku frustrasi karena merasa belum berhasil menanamkan mentalitas dan kesadaran pentingnya laga kepada skuad mudanya. Ia menilai timnya kurang menunjukkan determinasi dan energi yang dibutuhkan untuk bersaing di level tersebut. Menurutnya, babak kedua bahkan sudah jauh dari esensi permainan sepak bola yang semestinya. Saya marah karena belum mampu membuat para pemain memahami betapa pentingnya pertandingan ini. Saya sudah membagikan pengalaman saya sepanjang pekan, mungkin bahkan terlalu banyak, tapi itu belum cukup. Kami adalah tim muda, ujar Fabregas. Secara khusus, ia menyayangkan sikap Morata sebagai pemain senior. Provokasi adalah bagian dari sepak bola. Siapapun yang tidak bisa menghadapinya mungkin lebih baik mencoba cabang olahraga lain. Saya berharap lebih dari pemain berpengalaman seperti dia. Kita tidak boleh membiarkan tindakan lawan memengaruhi fokus kita, tegas pelatih asal Spanyol itu. Insiden kartu merah Morata bermula dari ketegangan dengan Rolando Mandragora, yang kemudian berlanjut dalam perselisihan dengan Marin Pongracic. Kehilangan kontrol di momen krusial tersebut menjadi pukulan tambahan bagi Como yang tengah berusaha mengejar ketertinggalan. Meski kecewa, Fabregas mencoba melihat sisi positif dari jadwal padat yang menanti. Ia menilai kesempatan bermain lagi dalam waktu dekat dapat membantu tim segera bangkit dari kekalahan ini. Dalam 72 jam ke depan, Como dijadwalkan melakoni laga berat di San Siro sebelum menghadapi Torino FC. Tanpa Morata yang harus menjalani skorsing, Como dituntut segera berbenah dan menemukan solusi agar tak kembali kehilangan poin penting.
Cristiano Ronaldo kembali dipercaya tampil sebagai starter Al Nassr dan langsung mencetak gol saat menghadapi Al Fateh, usai absen 2 laga akibat polemik internal terkait persoalan finansial dan kebijakan transfer di Saudi Pro League. Kapten tim itu sempat tidak bermain dalam 2 pertandingan liga karena dilaporkan kecewa dengan aktivitas transfer klub. Ketegangan memuncak ketika rival perebutan gelar, Al Hilal, sukses mendatangkan mantan rekan Ronaldo di Real Madrid, yakni Karim Benzema, sementara Al Nassr dinilai kurang agresif di bursa transfer. Ronaldo yang kini berusia 39 tahun melewatkan laga kontra Al Ittihad dan Al Riyadh. Sejumlah laporan menyebut absennya sang mega bintang merupakan bentuk protes atas ketidakpuasan terhadap dukungan dari Dana Investasi Publik Arab Saudi, PIF. Ia merasa klubnya tidak mendapat penguatan signifikan, sementara para pesaing terus berbenah. Setelah serangkaian pembicaraan, permasalahan disebut telah menemukan titik temu, termasuk soal pembayaran gaji tertunda serta peran manajemen klub. Ronaldo pun sepakat kembali memperkuat tim. Liga juga memberikan pernyataan resmi, menegaskan bahwa Ronaldo tetap berkomitmen sejak kedatangannya dan memegang peran penting dalam ambisi klub, namun keputusan tetap berada dalam kewenangan masing-masing klub. Di lapangan, Ronaldo langsung menunjukkan dampaknya. Gol pembuka Al Nassr tercipta pada menit ke-18 lewat kerjasama dengan Sadio Mane. Menerima umpan di kotak penalti, Ronaldo melepaskan tembakan pertama yang terarah ke sudut kanan bawah gawang. Meski peluang itu hanya bernilai ekspektasi gol 0,21, penyelesaiannya mencerminkan kelas sang striker. Sebelumnya, ia sudah aktif mengancam, termasuk lewat tembakan awal yang melambung dan percobaan jarak jauh setelah menerima umpan dari Marcelo Brozovic. Peluang lain juga hadir melalui Joao Felix dan Kingsley Coman. Al Nassr saat ini berada di peringkat ketiga klasemen, terpaut 4 poin dari Al Hilal namun masih memiliki 1 laga lebih sedikit, sehingga peluang dalam perebutan gelar tetap terbuka. Secara individu, Ronaldo juga tengah memburu gelar top skor. Ia bersaing dengan penyerang Al Ahly, Ivan Toney, serta Julian Quinones dari Al Qadsiah. Golnya akhir pekan lalu menjadi yang ke-17 musim ini, catatan impresif dengan banyak pertandingan tersisa. Kembalinya Ronaldo tampaknya mengakhiri ketegangan antara dirinya, klub, dan pemangku kepentingan liga. Kini fokus utama Al Nassr adalah menjaga konsistensi demi terus menekan Al Hilal. Sementara bagi Ronaldo, misinya tetap sama, mencetak gol dan membawa timnya meraih trofi di musim keduanya di Arab Saudi. Manajer Manchester City, Pep Guardiola, mengungkapkan bahwa Erling Haaland belum berada dalam kondisi fisik terbaiknya usai kemenangan di FA Cup melawan Salford City. Situasi ini memunculkan tanda tanya mengenai kesiapan sang striker untuk laga-laga penting ke depan. Haaland sebelumnya ditarik keluar saat jeda pertandingan kontra Fulham karena mengalami ketidaknyamanan ringan. Kondisinya kini terus dipantau setiap hari, dan perkembangan tersebut bisa menjadi kabar yang diperhatikan rival dalam perburuan gelar Premier League, termasuk Arsenal. Striker asal Norwegia itu sebenarnya sedang dalam tren positif setelah mencetak gol dalam 2 laga terakhir City, termasuk gol penting saat bertandang ke Liverpool pekan lalu. Namun, ia tidak kembali bermain di babak kedua melawan Fulham. Guardiola menegaskan keputusan tersebut diambil sebagai langkah pencegahan setelah Haaland merasakan gangguan selama pertandingan. Menjelang laga Piala FA pada Sabtu, Guardiola mengakui bahwa kondisi Haaland belum sepenuhnya pulih. Meski tim medis memastikan masalahnya tidak serius, City tetap berhati-hati dalam mengambil keputusan. Spekulasi semakin berkembang setelah Haaland tidak terlihat dalam foto sesi latihan yang dirilis klub pada Jumat. Sementara itu, sejumlah pemain senior seperti John Stones dan Rodri tampak sudah kembali berlatih bersama skuad. Dengan jadwal yang padat, Guardiola kemungkinan akan memilih pendekatan konservatif. City dijadwalkan menghadapi Newcastle United di Premier League akhir pekan depan, laga yang berpotensi jauh lebih krusial dalam perebutan gelar dibanding pertandingan piala melawan tim dari divisi bawah. Setiap potensi absennya Haaland tentu akan diawasi ketat oleh Arsenal. Sang penyerang tetap menjadi elemen vital dalam mesin gol City dan kerap menjadi pembeda dalam persaingan gelar beberapa musim terakhir. Ia juga masih memimpin perburuan sepatu emas musim ini. Walau City memiliki kedalaman skuad yang memungkinkan rotasi, terbukti saat mereka tetap tampil solid melawan Salford, kehilangan Haaland dalam periode penting musim ini bisa memberi dampak signifikan dalam perburuan trofi liga. Like, komen, share dan subscribe ya. Terima kasih.